Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, mafa'alu. Sahabat jejak ziarah para aulia Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berangkat ke tempat Syekh Arya Wangsakarya, yang mudah-mudahan dari berangkat hingga kita pulang kembali dalam keadaan selamat walafiat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Ummul Quran. Ada hazihi niyyah wal shalihah wal khatim nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Arya Wangsakara dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Selain itu, beragam cerita rakyat menyebut bahwa ia adalah pria yang mencoba mengembara ketika terjadi bentrokan keluarga di Kerajaan Sumedang Larang, sebuah kerajaan terbesar di Tatar Tanah Sunda setelah Kerajaan Pajajaran runtuh kala itu. Selain dikenal sebagai pejuang, Raden Arya Wangsakara juga dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam. Penyebaran agama Islam kala itu membuat Belanda takut, apalagi pusat penyebaran agama tersebut berada di dekat wilayah kekuasaannya, yakni Batavia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1640. Penyerangan itu menandai terbentuknya tempat hunian baru di Lengkong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di tempat ini santri-santri dari pesantren Gerendeng yang terusir Belanda kemudian membangun masjid dan membuat pesantren baru di bawah kepemimpinan Raden Arya Wangsakara. Di Lengkong Kiai, Raden Arya Wangsakara menetap bersama istrinya Nyimas Nurmala
seorang anak dalam Bupati Karawang Singap Prabangsa. Di tempat ini pula bermukim pengikutnya yang berjumlah sekitar 500 orang. Pada tahun 1652 sampai 1653 Masehi, VOC yang sudah mencium aktivitas penyebaran agama di Lengkong Kiai ini kemudian mendirikan benteng di sebelah timur Sungai Cisadane yang persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Raden Arya Wangsakara. VOC juga memprovokasi dan menakuti warga Lengkong Kiai dengan mengarahkan tembakan meriam yang diarahkan ke Lengkong Kiai. Sikap kompeni ini memicu pertempuran antara kompeni Belanda dengan rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Raden Arya Wangsakara. Peristiwa ini kelak akan disebut sebagai titik awal tumbuhnya jiwa patriotik rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Raden Arya Wangsakara. Lewat kegigihan dan jiwa kepahlawanan kolektif, warga Lengkong akhirnya berhasil mempertahankan wilayahnya ini melalui pertempuran yang berkobar selama 7 bulan berturut-turut. Raden Arya Wangsakara dalam pertempuran dengan penjajah akhirnya gugur dalam medan perang pada tahun 1720 dan dimakamkan di Desa Lengkong Kiai, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadikan makam Raden Arya Wangsakara sebagai kawasan cagar budaya. Ya, sahabat Tijak Aulia, kita sudah sampai di pemakaman Raden Arya Wangsakara di sebelah sini. Yang sampingnya ini Kiai Haji Asari, anaknya. Ya, jadi suaranya nggak boleh kencang karena di dalam ada yang berdoa, jadi suasana harus tetap hening. Nah, di sekitaran sini ini makam para pahlawan juga, jadi bisa kita di tempat ini juga sama gitu. Nah, alhamdulillah nanti boleh kita shoot dari dekat ya makamnya seperti apa. Ya sahabat Jejak Para Aulia, jadi disinilah pemakaman beliau. Nanti insya Allah kita akan berdoa di sini sama Pak Ustadz untuk mendoakan almarhum dari Arya Wangsakara sama adiknya Kiai Haji Asari. Jadi mudah-mudahan jalan kita berkah untuk semuanya. Amin. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan salah satu pengurus, yakni adalah di makam Raden Syekh Wangsakara, Arya Wangsakara. Alhamdulillah, menurut pengalaman Bapak selama di sini gimana nih Pak? Maksudnya pengalaman apa sejarah ini? Boleh pengalaman, boleh sejarah dari Ya, kalau pengalaman kayaknya nggak ada pengalaman ya. Tapi cuman kalau sejarah beliau gimana? Kalau sejarah beliau ceritanya itu ya sekitar abad ke-17 ya. Abad ke-17 Raden Arya Wangsakara itu kan hijrah dari Sumedang Larang. Ya. Beliau itu kan aslinya dari Sumedang Larang, hijrah ke daerah Tangerang. Tujuannya ya yang pertama dia kan dulu kan masih ada penjajahan VOC. Ya. Dia untuk apa namanya ya, melawan lah gitu ya. Di samping itu juga dia kan istilahnya syiar agama Islam ya. Berarti beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah. Ya, beliau adalah turunan dari Nabi Muhammad yang ke-29. 29. Nah, Nah, kemudian ini Pak, yang di sebelah sininya makam siapa ini?
Yang ini, Ya. kalau ini Syekh Kiai Azhari. Itu Syekh Syekh Kiai Azhari, beliau turunan ke-7 dari Raden Arya Wangsaskara. Iya. Kemudian ya Pak, bagaimana sampai beliau dimakamkan dan di sini, kemudian sejarah pembangunan ini gimana gitu Pak? Awalnya memang beliau itu kan waktu zaman itu abad ke-17 itu beliau kan meninggalnya di Ciledug ya. Oh sudah. Nah, waktu itu dia meninggal di Ciledug, berhubung karena beliau itu awalnya tinggalnya di sini di Kampung Lengkong ini, makanya dia pas meninggal dibawa jenazahnya dimakamin di Kampung Lengkong. Kalau untuk sejarah bangunan ini memang sebelumnya kan nggak ada bangunan seperti ini, nggak. Betul. Masih kayak saung biasa lah gitu ya, saung pakai asbes gitu. Ya tahun 2010 ada dari pemerintah kabupaten, ya, waktu itu masih zamannya Ismet ya, zamannya Ismet, dibangun tuh tahun 2010 sampai selesai 2012. Nah, jadi bangunannya kalau dihitung sampai sekarang baru 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun ya. Iya 8 tahun. Ya alhamdulillah dengan seperti ini berarti banyaklah alhamdulillah penjara sudah mulai datang. Makanya kita menyiarkan agama Allah dengan pengorbanan para alim ulama, maka alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi titik terang buat kita, sejarah, jadi sejarah daripada perjuangan para pahlawan, para alim ulama. Alhamdulillah ya, kita bersyukur. Ya mudah-mudahan dengan kita berziarah di sini, mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh para alim ulama, para pahlawan-pahlawan kita, mudah-mudahan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita ini banyak mengingat perjuangan-perjuangan para alim ulama, para pahlawan-pahlawan, supaya kita ini menjadi tidak lupa perjuangan-perjuangan beliau, apalagi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita sebagai muslim juga mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan mendoakan beliau juga mudah-mudahan juga kita termasuk adalah orang-orang yang selamatkan baik dunia dan akhirat. Ini kan itibar, pelajaran buat kita. Siapapun orangnya pasti akan memasuki yakni adalah Yaumul Barzah. Dan Yaumul Barzah itu salah satu tempat yakni adalah antara dunia dan akhirat, di mana kalau banyak yang beramal baik, insya Allah Allah akan datangkan yakni akan kebaikannya. Dan mudah-mudahan juga di sini juga kita jadikan itibar buat kita supaya kita banyak-banyak beramal, banyak-banyak berdoa, supaya mudah-mudahan nanti kita juga banyak didoakan oleh saudara-saudara kita supaya kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Itu pada intinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita sudah berziarah ke makam Raden Arya Wangsaskara, kemudian juga langsung ke Kiai Azhari. Pada intinya hikmah dari kita berziarah kepada beliau yang telah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai pelajaran buat kita supaya kita banyak mengingat mati, supaya kita banyak bekal. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau, mudah-mudahan juga kita mendapatkan maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita termasuk adalah mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dan para aulia, demikian pesan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng di sebelah kanan agar kalian mengetahui notifikasi dari setiap video uploadan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.